apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program Kesehatan Kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai pentingnya vaksin di masa pandemi. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Rita Andriani SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Dan kita sapa dulu dokter yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Rita, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Ya. Sudah lama tidak berjumpa. Kangen nggak sama pemirsa semua? Mau bagi-bagi ilmu lagi, Dok? Iya, insya Allah. Insya Allah ya. Semangat ya, Dok ya. Karena hari ini bahas khusus pentingnya vaksin, ini untuk anak ya, Dok ya, di masa pandemi COVID-19 tentunya ya, Dok ya. Dok, kita kan semua udah tahu lah ya bahwa prinsip dasar imunisasi itu atau vaksinasi itu kan katanya ya lebih baik mencegah ya daripada mengobati gitu ya. Apalagi di masa pandemi, anak-anak bisa dibilang kan golongan yang ya sebetulnya agak-agak rentan juga gitu ya, Dok ya. Kemudian juga kita nggak mau sampai ada kejadian luar biasa lainnya akibat mungkin orang tua menunda pemberian vaksin pada anaknya di masa pandemi. Apalagi kan sekarang kan makin kasus COVID-nya juga makin ngeri ya kalau menurut aku pribadi ya, Dok ya. Jadi menurut dokter pribadi, pemberian vaksin ini seberapa penting apalagi di masa pandemi sehingga tidak boleh ditunda-tunda gitu, dokter? Iya, oke. Jadi kita mulai dari vaksinasi itu apa ya? Vaksinasi itu adalah memberikan imunologi pasif gitu ya, kekebalan tubuh. Dia itu khusus untuk penyakit-penyakit tertentu yang kita sebut penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I gitu ya. Jadi sangat penting untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu. Jadi dia memang sifatnya khusus untuk penyakit-penyakit tertentu yang sudah melalui proses penelitian panjang seperti itu, ya Mbak ya. Jadi pemberian, jadi apa ya istilahnya yang dilemahkan atau dimatikan? Iya, gitu betul. Ya, Dok, ya? Jadi bagian dari virus yang telah dilemahkan untuk tubuh itu mengenal agar membentuk sistem kekebalan pasif. Kekebalan pasif ya. Iya. Ada yang bilang begini, dokter, penting tidak sih divaksin atau diimunisasi? Karena kan bukannya secara alami anak ini mendapatkan sistem kekebalan tubuh ya dari mungkin pemberian ASI eksklusif atau dari ibunya saat dilahirkan. Katanya seperti itu. Sehingga ada beberapa orang tua yang masih bertanya-tanya juga gitu, apa sebaiknya tidak divaksin ya, Dok gitu. Ada juga loh, Dok. Oh ya, itu yang dari dapat dari tubuh sendiri kan tidak khusus ya, tidak tertuju pada suatu penyakit tertentu gitu. Kalau vaksinasi ini kita khusus pada penyakit-penyakit tertentu yang sudah ada vaksinnya, khusus pada penyakit-penyakit itu yang dapat dicegah dengan imunisasi, begitu Mbak. Yang dapat dicegah ya, karena mungkin ini ya kejadiannya sendiri tadi kan kalau memang kan seperti polio tuh. Betul. Tahun 2005 ya, Dok ya. Itu kan ini ya, Dok ya, kejadian luar biasa, terus kita semua nggak mau dong itu terulang lagi kejadian luar biasa yang lain begitu ya, Dok ya. Apakah memang selalu ya tadi karena resiko penularannya yang sangat tinggi juga gitu ya, atau mungkin bukan penyakit yang menular juga tapi angka kejadiannya cukup banyak dan sehingga anak ini penting sekali untuk tadi dibangun sistem kekebalan tubuhnya melalui pemberian vaksin ini, dokter? Iya, betul. Itu sangat penting ya, apalagi di masa pandemi ini. Jangan sampai ada kejadian luar biasa yang lain, misalnya seperti dulu difteri, polio, seperti itu ya. Jadi kalau bisa misalnya ya, Dok ya, kita kaji lagi lebih dalam, ini kan lagi pandemi gitu ya, Dok ya, terus juga waktu awal-awal pandemi ini semua orang juga udah paham nih gitu kan ya, nggak boleh kemana-mana dulu gitu ya, terus kita juga mengurangi atau menghindari bertemu dengan kerumunan gitu ya. Kalau nggak penting-penting sekali ya ditunda gitu ya, Dok ya, untuk pergi-pergi. Termasuk juga jadinya menunda pemberian vaksin pada anak. Jadi molor tuh waktunya. Kalau sekarang kan alhamdulillahnya nggak seperti itu juga ya, Dok ya. Tapi ketakutan orang tua masih ada, Dok. Jadi sebenarnya tergantung teknisnya ya, teknisnya untuk pemberian vaksin sendiri di pelayanan kesehatan. Jadi kita harus tetap menjaga jarak untuk pemberian vaksinasi, kemudian tidak mondar-mandir, tidak berkerumun. Jadi pentingnya pentingnya teknisnya itu yang perlu diatur. Tapi vaksinasinya harus tetap jalan, tidak boleh ditunda-tunda gitu ya. Kalaupun misalnya sempat tertunda, jangan sampai tidak diberikan karena kita punya
jadwal catch up Iya, imunisasi. Seperti catch up itu artinya memberikan yang tertinggal seperti itu. Dan juga jangan khawatir juga ya dok ya, karena pemberian vaksinnya bisa sekalian nggak sih dok? Artinya dikombinasi kita ya dok ya? sebutnya vaksin simultan, jadi bisa berbarengan ya, bisa berbarengan, kombinasi seperti dan itu. efeknya juga tidak masalah, itu aman. Aman ya, insya Allah aman. Artinya orang tua yang mungkin kemarin agak sedikit molor atau terlambat karena rasa takut ya dok ya menunda. Tapi sekarang udah, yang penting tadi standar protokol kesehatan kan setiap rumah sakit udah bagus ya dok ya, termasuk di Hermina Bekasi juga. Intinya tadi jaga jarak udah pasti, terus juga intinya udah diatur sebaik mungkin lah ya. Yang penting tadi kalau bisa tidak tidak molor sesuai dengan jadwal gitu ya. Tidak ditunda-tunda. Tidak ditunda-tunda. Yang misalnya sakit gitu ya, sakit pun kalau batuk pilek ringan tidak perlu ditunda gitu, kecuali demam tinggi gitu mungkin kita perlu tunda. Ketika sembuh ya kita sebaiknya langsung melakukan vaksinasi gitu ya, tidak ditunda, sesuai jadwal. Kalaupun tadi molor ada istilahnya bisa di catch up gitu ya dok ya. Dan fungsinya atau efeknya nih sama aja kan ya dok, artinya untuk tubuh tetap efektif kan gitu tetap ya, efektif, walaupun terlambat di awal. Artinya kita melindungi untuk kedepannya. Ya syukurnya yang kemarin telat itu dia belum kena penyakit itu gitu ya. Alhamdulillahnya gitu. Alhamdulillahnya. Artinya kalau misalnya kita makin tunda terus seterusnya ditunda-tunda ya ada kemungkinan kena di sini gitu kan. Ya. Jadi kita memberikan yang yang kita catch up ini untuk melindungi yang waktu setelahnya. Gitu. Intinya untuk menyelamatkan masa depan. Menyelamatkan masa depan putra-putri kita gitu ya. Pemberian vaksin juga kan atau imunisasi ya sebenarnya sama aja dok ya, atau beda-beda tipis sih gitu. Imunisasi ada yang dasar, ada yang pelengkap. Nah, ini juga menarik nih dokter karena kan kita nggak hafal lah ya dok ya, kecuali lihat langsung ada di mungkin di bagan. Ada kartunya atau mungkin lihat di internet gitu ya dok ya. Tapi intinya ini apa bedanya sih antara yang tadi yang dasar dengan yang tentunya sifatnya pelengkap gitu ya? Booster ya kita sebutnya. Atau wajib atau bukan nggak wajib sih ya dok ya? Yang direkomendasikan gitu ya dok ya? Jadi sebenarnya sesuai anjuran IDAI tahun 2020 ya, itu semuanya sih sebenarnya wajib yang ada di bagan kartu imunisasi itu ya. Cuma memang kita sebutnya ada yang dasar, vaksinasi dasar sampai 18 bulan itu. Kemudian ada yang lanjutan atau booster. Dan booster itu bukannya tidak penting ya, itu sangat penting booster itu untuk meningkatkan kembali imun yang sudah turun seperti itu. Jadi dibangkitkan kembali imunnya supaya kalau ada virus atau kuman yang masuk dia sudah punya benteng gitu. Keren ya istilahnya ya dok, dibangkitkan kembali gitu ya dok ya. Supaya jadi makin kebal gitu makin kan. Makin kebal, betul. Sederhananya seperti makin itu. Makin imun gitu ya, makin kuat gitu ya. Tapi memang tadi ada imunisasi dasar atau wajib ya dok ya. Iya program pemerintah ya dok ya. Ya, jadi seperti hepatitis B, polio itu di waktu kelahiran ya. Segera setelah lahir hepatitis B, kemudian BCG, DPT, HIV, campak, itu semuanya wajib. Dan di pelayanan kesehatan primer juga itu suatu vaksinasi yang gratis ya. Jadi tidak ada tuh tidak ada alasan untuk tidak diimunisasi karena memang sudah disediakan oleh pemerintah gitu. Dan gratis pula. Dan gratis tadi sekali lagi ya dok ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memvaksin putra putri kita gitu ya dok. Betul. Karena kalau sudah kena penyakitnya bisa berat ya. Bisa berat, bisa cacat, kemudian bahkan yang lebih berat lagi kematian gitu kan. Iya, karena kan tadi kan memang penyakit ini sendiri kalau memang sudah terkena tadi resikonya ini betul-betul mengkhawatirkan ya dok ya. Betul. Jadi makanya kalaupun sudah divaksin bukan berarti juga sekali lagi ya ini selalu diulang-ulang di sini supaya nggak bosan juga ya. Sekalinya sudah divaksin bukan berarti terbebas atau tidak terkena sama sekali dengan penyakitnya itu ya dok ya. Jadi prinsipnya memang kalaupun maaf terkena nggak berat gitu gejalanya, ringan gitu ya. Ya ini perlu ditekankan dokter. Jadi prinsipnya penyakit infeksi itu adalah daya tahan tubuh kita sendiri, kemudian lingkungan sama keganasan virus itu. Keganasan dalam tanda kutip ya. Betul. Jadi tiga faktor itu yang perlu kita perhatikan. Kalau imunisasi ini kan jadi seperti daya tahan tubuh kita sendiri nih. Kemudian lingkungan ya kita harus sanitasi, hygiene gitu ya. Nah kalau si virusnya sendiri kita nggak bisa apa-apa nih kecuali itu tadi kita membangkitkan imun tubuh kita dan menjaga lingkungan tetap kondisinya baik. Diperkenalkan dulu nih istilahnya si virusnya ini ya. Iya, dengan imunisasi kita
kenalan dulu nih sama si virus. Jadi kalau nggak kenal nggak sayang ya. Dibangun apa dok istilahnya? Tentara ya dok Iya, ya? tentaranya dulu. Oh nggak kenal nggak sayang ya dok Iya, ya? betul. Kalau udah kenal Udah makin kenal, sayang. udah ada yang lewat, udah tinggal iniin gitu ya. Oh iya gitu ya dok ya, dibangun tentara apa nih, tentara di tubuh si anak Tentara supaya, imunnya, tentara pembelanya kalau kena si penyakit itu. jadi udah ada punya apa ya, dikenali lah ya dok ya Iya, si betul. penyakitnya ini, terus dia jadi ya udah tinggal dilawan aja, Tinggal udah dilawan. kebangun nih mekanisme Betul. pertahanannya Jadi seperti itu tubuh ya. itu memang kalau sudah kenal sama yang namanya bagian dari virus itu ya, dia membentuk antibodi sendiri. Dan ketika virus itu datang beneran, dia punya benteng gitu. Dan Tentara. kalaupun kena syukur-syukur Syukur-syukur gejalanya tadi ya nggak berat ya. gejalanya ringan, tidak berat, tidak menimbulkan sampai kecacatan atau kematian gitu yang tidak kita inginkan ya. Ya gitu, Allah, ya. amin gitu ya Rabbal Alamin gitu ya. Ya tadi ada vaksin atau imunisasi dasar Betul, gitu ya dok ya. iya. Terus juga ada booster tadi Booster, istilahnya iya. biar apa ya, makin imun lagi. Makin imun. Kemudian juga ada juga yang sifatnya direkomendasikan gitu ya dok iya. ya. Memang ada beberapa vaksin yang belum di cover pemerintah ya, gitu seperti PCV, kemudian rotavirus, kemudian cacar, hepatitis A seperti itu. Cuma kita memang sudah menyediakan gitu di rumah sakit ya. Gitu. Tapi sebetulnya memang sih masih masyarakat membayar gitu. tapi sebetulnya kalau dibilang penting gak penting, penting juga penting, ya. itu penting sekali Penting karena sekali. setiap vaksin itu dia khusus untuk penyakit itu gitu loh. Iya, betul. Nah, dokter ini menarik ya dok ya, tapi kita jeda dulu sebentar. Oke. Nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya untuk lebih detailnya lagi nanti perbincangan kita seperti apa ya dok ya. Ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai pentingnya vaksin di masa pandemi bersama dengan Dr. Rita Andriani SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Bagi Anda yang ingin tanya silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda melalui email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Dan Dr. Rita dilanjutkan kembali ya, supaya kita jadi aku nih belum jadi orang tua, tapi calon orang tua lah ya, Amin, insya Allah, ya. amin. Doain ya dok, Ya, jadi curhatkan. Dok, kalau kita bicara tentang ada imunisasi dasar, Ya. terus juga tadi ada yang pelengkap ya, mungkin bisa lebih dirinci lagi nggak sih dok Ya. gitu ya? Karena kan tadi kan, let's say apa ya 2 tahun pertama kehidupan nih si Betul. anak nih, udah harus dapat apa aja sih? Oke lah, Ya. ASI, ASO, nutrisi yang tepat, betul. ASI, MPASI, tapi juga vaksin imunisasi Ya, ini ya dok betul. ya. Jadi kira-kira apa aja sih dari bayi baru lahir tuh bisa diberikan apa dan secara bertahap juga bagaimana gitu ya Oke. kelanjutannya. Silakan Ya. dok. Jadi pertama itu ketika lahir ya, selain vitamin K ya sudah pasti itu, kemudian kita berikan vaksin pertama adalah hepatitis B ya. Hepatitis B itu untuk mencegah sakit hepatitis B, sakit hati yang sakit kuning Penyakit kuning bahasanya ya, ha-ha. hati ya. Itu kemudian biasanya pada saat bayi mau pulang kita berikan polio gitu. Polio ada yang oral, ada yang suntik ya. Oke. Itu untuk mencegah penyakit polio yang kakinya bengkok itu ya. Iya. Yang dulu pernah ada KLB tahun 2005 Mm-mm. gitu. Kemudian setelah itu bayi kontrol dan kita jelaskan bagan vaksinasi itu 1 bulan kembali untuk BCG. Oke. BCG itu untuk mencegah tuberkulosis. Wah, kasusnya cukup Iya, ini juga di ya dok ya. Indonesia ini tuberkulosis sangat endemis ya. Jadi kita perlu banget tuh untuk Menular memberikan, gitu sangat kan. menular, sangat banyak karena kita negara tropis. Iya, gitu. jangan fokus sama virus corona aja Iya dok ya. semuanya, iya bukan corona aja. TBC juga nih pada anak lagi ya dok Iya, ya. TBC ini kalau sudah menjalar ke organ-organ yang lain lebih berat lagi. Awalnya memang di paru, tapi bisa jadi TB kelenjar, Oh, TB yang paru, ekstra ginjal, paru ini ya, Dok, ekstra ya. pulmonal kita sebutnya ya. Gitu. Lagi ditularkannya maaf aja dari orang dewasa di sekitar ya. Oh iya, dia penyebarnya adalah orang dewasa biasanya. Beresiko Gitu, sekali beresiko ya. anak-anak kita ya.
Kemudian usia 2 bulan kita mulai memberikan vaksin DPT. DPT biasanya kita berikan simultan ya, bersama dengan HIV, hepatitis B yang kedua, kemudian polio dan HIV ya. Misalnya seperti DPT untuk mencegah difteri, tetanus dan pertusis. Difteri itu yang menyumbat saluran nafas itu ya, penyakit itu. Kemudian pertusis batuk-batuk rejan, batuk lama itu batuk ya. Rejan lama. Tetanus yang kejang-kejang tuh pada bayi ada. Iya. Oke, DPT. Kemudian HIV mencegah radang paru atau radang otak. Ya. Kemudian hepatitis B tadi yang ulangan yang kedua ya, dan bisa juga diberikan vaksin rotavirus di usia 2 bulan itu, gitu. Rotavirus itu untuk mencegah diare, diare khusus akibat rotavirus. Ini termasuk dasar juga ya rotavirus? Iya, sebenarnya dasar nih, ya. Kemudian si rotavirus ini biasanya terjadi diare rotavirus di atas 6 bulan. Maksudnya kita harus memberikan vaksin rotavirus itu di awal-awal di usia 2 bulan gitu, sehingga sampai 6 bulan kita udah selesai. Ya. Kalau terlambat dok, misalnya sampai usia segitu belum di bisa usia 6 bulan ke atas kita tidak memberikan lagi karena epidemiologinya diare rotavirus itu di atas 6 bulan gitu ya. Kemudian PCV juga bisa dimulai di usia 2 bulan. Pneumococcus vaksin gitu ya, PCV ya, pneumococcus vaksin atau IPD. Itu dia untuk mencegah radang otak, radang paru, ya itu juga bahaya kalau kena ya. Iya sih, baru dengar namanya aja udah gimana gitu ya, radang otak, radang paru gitu kan. Iya. Kemudian usia DPT itu 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan ya. Itu secara simultan atau combo kita berikannya. Di usia 6 bulan kita bisa mulai memberikan vaksin influenza. Ya, influenza sekarang sangat penting ya. Iya. Gitu. Apalagi berdampingan dengan corona, ini bukan vaksin corona, bukan, beda lagi nih ya. Influenza diberikan pertama kali itu 2 dosis, jarak minimal 4 minggu. Ini bisa setahun sekali nggak sih dok? Iya, influenza ini memang sebaiknya diberikan setahun sekali. Wah, gitu. Karena memang kan ya tadi ya resiko sekali lagi ya dok ya, iya, dan betul. Mencegah batuk pilek berulang batuk pada pilek anak yang berat terutama vaksin influenza itu ya. Kemudian di usia 9 bulan kita berikan vaksin campak dan rubella. Sekarang vaksinnya udah satu ya, campak dan rubella. Dulu kan campak saja, sekarang biasanya sudah langsung campak dan MR. Kita sebutnya MR. Beda sama MMR, nanti MMR saya jelaskan. Oh iya, kemudian, beda ya MR dan MMR ya. Iya, MR ini singkatan measles dan rubella. Measles itu artinya campak ya. Campak itu penyakit campak ya, itu. Tapi dia komplikasinya yang lebih berat tuh, bisa jadi pneumonia, diare, kemudian bisa juga ke otak tuh virus campak. Iya. Rubella. Nah, rubella ini juga mirip-mirip campak dia. Dia apa namanya? Kalau kena ya, ibu-ibu hamilnya terutama, bayinya bisa menyebabkan tuli kongenital. Aduh, resikonya sampai segitunya ya? Katarak seperti itu. Ya, MR. Kemudian mulai di atas 1 tahun kita bisa berikan booster untuk PCV, kemudian kita berikan vaksin cacar atau varicella. Cacar ya. Itu sekarang berdasarkan rekomendasi IDAI yang 2020, cacar diberikan 2 kali. 2 dosis ya, jarak minimal 6 minggu sampai 3 bulan. Harus ada jarak tadi Harus ya? ada jarak antara dosis pertama dan dosis kedua. Biasanya dokternya sudah menghitungkan kapan anaknya untuk kembali lagi vaksin. Kalau vaksin pertama sesuai jadwal, vaksin kedua karena suatu hal molor, itu perlu diulang dari awal atau enggak sih? Tinggal lanjutkan aja, yang penting tadi ada istilah catch up tadi, dan nggak masalah juga dok? Kebanyakan vaksin dilanjutkan saja. Begitu ya. Kemudian vaksin MMR, kita ketemu di usia 15 bulan. MMR ini singkatan dari mumps, measles, dan rubella. Mumps itu gondong ya, gondongan. Kemudian measles dan rubellanya MR yang tadi di 9 bulan, kita ulang sebagai booster di usia 15 bulan ini. Begitu. Ya. Kemudian berlanjut kita ketemu di hepatitis A ya. Hepatitis A di hampir-hampir usia 2 bulan itu udah bisa diberikan. Hepatitis A juga 2 dosis. Hepatitis A untuk mencegah penyakit liver, penyakit kuning juga ya. Beda dengan hepatitis B. Hepatitis kan ada beberapa jenis ya. Kalau yang tadi bayi,
hepatitis B, ini hepatitis A gitu. Oke, itu yang dasar. Ya, kemudian jangan lupa itu 18 bulan DPT diulang lagi. Jadi ada yang ulangan, ya, ada yang ulangan, ada yang baru. Ada gitu. yang baru gitu ya. Oke. Kalau yang tadi sifatnya dianjurkan atau direkomendasikan, artinya belum di cover gitu ya, betul. oleh pemerintah maksudnya. Tapi nanti mudah-mudahan kedepannya sih. Amin ya. Itu juga artinya tadi kan penting juga gitu ya dok. Karena setiap fokus vaksin, ke penyakitnya betul, tadi kan. Fokus ke penyakit. Jadi kalau belum diberikan vaksin itu ya nggak punya kekebalan untuk si virus itu. Gitu. Itu apa aja tuh dokter? Mungkin bisa dijelaskan nggak? Maksudnya yang tidak di cover nih ya, PCV, hepatitis A, kemudian varicella atau cacar gitu. Kemudian tifoid itu untuk mencegah tipes. Iya. Kemudian ada lagi Japanese encephalitis. Ya. Encephalitis itu radang otak juga tuh. Ya, bisa diberikan di usia 1 tahun. Kalau kan anak-anak sering itu mengalami DBD gitu, vaksin DBD itu misalnya udah pernah kena, terus katanya udah nggak perlu lagi atau justru perlu nih gitu. Iya, DBD masih usia 9 tahun ya, gitu. Tapi kita harus cari periksa serologinya dulu kalau itu. Harus ada serangkaian tesnya dulu gitu ya dok ya, untuk dipastikan perlu atau enggaknya. Betul. Terus juga kalau yang untuk perempuan gitu kan ada yang khusus nih HPV gitu ya dok ya. Iya, usia 10 tahun ya. Human papilloma virus. Untuk mencegah kanker serviks ya, karena kan kasusnya kan tinggi ya dok ya di Indonesia ya dok ya. Oke, bahkan dari muda sekali nih gitu ya. Intinya sih tadi ada yang namanya sekali lagi imunisasi dasar dan juga yang pelengkap atau yang dianjurkan oleh rekomendasi IDAI gitu ya dok ya. Betul. Oke, nah dok, sebenarnya kan nggak ada persiapan khusus lah ya dok ya untuk menjalankan vaksin itu. Hanya saja mungkin dalam kondisi apa sih seorang anak ini bisa dikatakan sekali lagi fit gitu ya, atau ya intinya aman lah ya untuk divaksin. Kecuali memang dia kondisinya lagi seperti apa sehingga perlu ditunda dulu nih gitu kan. Oke, jadi rata-rata sih memang tidak ada kondisi khusus untuk menjadi kontraindikasi untuk vaksin gitu ya. Iya. Maksudnya itu kan ya. Iya. Jadi baik bayi lahir bugar, kemudian cukup bulan maupun prematur, dia wajib divaksin. Seperti itu. Artinya nggak ada faktor resiko khusus yang tidak ada faktor risiko khusus sehingga dia tidak divaksin ya, kecuali ada beberapa vaksin khusus untuk misalnya ditunda dulu seperti BCG pada pasien HIV kayak gitu ya. Itu sih. Tapi pada saat pemberian vaksinnya ini sendiri, kalau anaknya mungkin hanya sekedar, kan anak batuk pilek itu udah wajar ya, itu nggak apa-apa ya dok ya? Itu tidak perlu ditunda-tunda, kecuali disertai dengan demam tinggi. Oh iyalah ya, resiko lah ya dok ya. Iya. Nah, bicara soal efek samping juga ya dok ya dari vaksin, karena kan ada orang tua yang masih aja gitu kan rajin-rajin ya baca, terus kemudian percaya bahwa ini efeknya nih bisa masalah ke mental anak segala macam, misal autism atau apa gitu ya dok ya. Nah sebenarnya kalau misalnya dokter bisa memberikan tanggapan gitu ya, sebenarnya kalau untuk efek samping dari vaksin itu sendiri juga seperti apa sih? Mungkin kalau yang ringan juga seperti apa, atau yang kalau yang itu hanya sekedar itu tidak benar itu mungkin ya mitos atau belum terbukti kebenarannya, belum ada penelitiannya atau apa nih yang perlu ditegaskan lagi dok? Jadi untuk menjadikan vaksin seperti itu ya, itu membutuhkan penelitian yang panjang. Jadi kalau dibilang ada yang autis karena MMR misalnya, itu hanya sebuah mitos. Penelitiannya tidak terbukti gitu. Kita bicara di medis pasti selalu dengan penelitian. Jadi kalau penelitiannya tidak terbukti ya kita nggak bisa ngambil konklusi gitu. Tidak bisa ngambil kesimpulan ya. Jadi bukan berarti ketakutan gitu, karena denger ya orang nggak terbukti gitu ya. Dengar gitu ya, atau kandungannya sendiri membuat ini anak saya ada alergi nih dok gitu ya, atau mungkin nih halal atau enggak gitu kan, pasti ada aja gitu ya orang yang kalau berpikir ke arah situ. Betul, kalau ada alergi memang kita perlu hati-hati ya. Misalnya dia alergi terhadap komponen campak misalnya, itu untuk yang keduanya kita perlu hati-hati dengan pemantauan. Tentunya kita untuk melakukan vaksin juga ada prosedur khusus, kemudian ada obat-obatan khusus untuk mencegah terjadinya alergi berat. Oh, bahkan sudah diantisipasi ya? Antisipasi, kita kan bisa saja ada reaksi anafilaktik pada pemberian vaksin. Reaksi dengan obat vaksinnya ini sendiri? Iya, bisa saja, tapi kan kita sudah ada prosedur untuk menanganinya. Oke, berarti kalau misalnya hanya efek-efek ringan tuh mungkin lokal ataupun yang gejala yang sistemik dirasakan ya semuanya gitu. Mungkin anaknya jadi jauh lebih rewel atau bagaimana ciri-cirinya juga? Iya.
reaksi lokal misalnya pada suntikan DPT ya yang sering tuh, dia suka bengkak, kemudian agak merah gitu. Itu dikompres, biasanya kita melakukannya kompres saja, kemudian agak demam. Kalau memang lebih dari 38 boleh kita berikan paracetamol. Kalau tidak tinggi sekali ya kompres, kemudian sering disusui anaknya biasanya turun gitu. Ya. Tapi itu yang artinya yang masih bisa ditangani ya. Ditangani ya, Dok, betul. ya. Kalau memang yang sudah berat tuh yang seperti apa nih maksudnya? Ada demam tinggi kemudian terjadi kejang, ya itu perlu kontrol ya. Pokoknya yang sampai ada tanda-tanda bahaya, ada refleksnya nih sampai kok kejang segala macam, itu jangan ditunda-tunda juga untuk dibawa ke IGD gitu ya, Dok ya. Tapi itu sangat-sangat jarang. Iya, sangat-sangat jarang tapi ya, Dok jarang, ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir juga ya, Dok ya. Oke, baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar ya. Nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya akan ada pertanyaan dari email nih yang bisa Dokter Rita beri tanggapan lebih lengkap lagi ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai pentingnya vaksin di masa pandemi bersama dengan Dr. Rita Andriani SPA, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan melalui email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkap di bawah ini. Coba, oke, nama, usia anak Anda, serta tempat tinggal Anda ya, baiklah, atau usia Anda juga ya. Baik dokter, pertanyaan pertama ini dari Ibu Rena. Ibu Rena ini usianya 29 tahun ya, dari Pasar Minggu, Jaksel berarti nih. Dok, bayi saya usianya 2 bulan nih, baru divaksin DPT. Berarti DPT pertama ya dok ya? Ya. 2 bulan nih kan. Saya pantau semalaman, anak saya ini mengalami demam dok. Ya. Bagaimana mengatasinya? Saya sudah kasih obat penurun panas, tuh, tapi demamnya naik turun. Gitu, di kisaran 37 sampai 38 derajat Celcius. Ini anak pertama saya ngurus sendiri di rumah. Saya bingung dok, mohon bantuannya. Apakah memang reaksi yang normal dokter gitu ya? Kemudian di bekas suntikannya itu agak bengkak dan merah. Sejauh ini juga sudah dikompres. Apa saya perlu bawa ke dokter untuk diresepkan antibiotik? Terima kasih. Mungkin kalau untuk diberi antibiotik, kalau yang seperti apa juga sih dok? Bengkak merah ini apakah sudah masuk ke kandidat gitu ya untuk diberikan antibiotik? Tapi pada intinya DPT tadi reaksi demam tuh sebetulnya gimana? Normal ya dok ya? Oke. Jadi memang pada setiap vaksin kita mungkin saja ada reaksi demam ya, dari yang ringan sampai yang tinggi gitu ya. Nah kalau ringan-ringan saja sering susuin, kompres biasanya akan turun gitu. Kalau memang demamnya masih berlangsung sampai 3 hari, kemungkinan ada penyakit lain yang berbarengan dengan vaksinnya pada saat disuntik gitu. Coincidence ya namanya. Kebetulan aja gitu. Kita harus evaluasi lagi nih diagnosisnya apa gitu. Antibiotik ya tidak perlu dulu sampai kita temukan diagnosisnya apa. Seperti itu. Mungkin kalau sudah 3 hari masih panas perlu diperiksakan. Oh itu kalau udah lebih dari 3 hari. Betul, tapi kalau baru 1 hari, masih demam-demam ringan, tidak sampai tinggi sekali. Oh ini demam ringan ya dok ya? Ya, sering disusuin kompres, biasanya akan turun. Oh jadi dipantau dulu aja. Dipantau, dievaluasi aja. Sambil tetap diberikan AC eksklusifnya, terus kemudian obat penurun panasnya tadi? Paracetamol, bisa diberikan sesuai dosisnya. Mungkin jangan dok, ada tips juga nggak misalnya kan ada yang diselimutin atau dibedong atau suhu ruangannya mesti seperti apa juga ya, ini untuk mengatasi demam juga ya dok ya, karena intinya, masih juga banyak yang bingung nih, terutama mungkin ini anak pertama gitu kan, tadi bilangnya begitu deh. Jangan diselimut-selimutin, dibedong, di rapat-rapat ya, justru dikompres hangat, bukan di dahi saja ya, di perut, di permukaan kulit yang luas, di dada, di perut gitu, sehingga panasnya keluar. Jadi sambil dicek juga suhunya terus ya, berkala, berkala ya. Oke, tapi sebenarnya reaksi demam itu tadi reaksi yang wajar karena lagi dibangun tadi ya dok ya? Dibangun imunitasnya. Oke, seperti itu ya. Jadi tidak perlu khawatir dulu. Kalaupun dalam kasus yang seperti apa sih yang perlu antibiotik nih untuk bagian bengkak merahnya, atau mungkin kalau yang udah
apa ada Ya, nanah gitu atau ya. gimana? Semua berangkat dari diagnosis ya, kita untuk memberikan obat. Jadi kalau memang 3 hari demam, kemudian bengkak sekali, kita memang perlu konsultasi ke dokter untuk dilihat apakah itu memang sebuah infeksi atau bukan gitu. Iya, kalau bukan ya nggak perlu Ya, juga nggak dikasih perlu, antibiotik. iya. Kurang lebih seperti itu ya Bu Rena Iya. ya. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Winda dari Depok ya. Dok, anak saya perempuan, sekarang usianya ini sudah hampir 2 tahun. Wow. Waktu itu ikut vaksin wajib yang sudah diprogramkan pemerintah. Bagus ya. Anak saya sih alhamdulillah sampai sekarang jarang sakit, dokter. Alhamdulillah ya. Sesekali aja nih, paling dia alami batuk pilek, batpil. ASI waktu itu juga sudah saya kasih full sampai usia dia 6 bulan, lanjut MPASI. Pertanyaan saya, kalau anak saya cenderung sehat, insya Allah imunnya kuat, dan tidak ada riwayat alergi, apakah masih perlu vaksin tambahan, dok? Terima kasih. Oh, anaknya sehat-sehat aja, kuat-kuat aja, kelihatannya imunnya bagus gitu ya dok, jarang sakit, alhamdulillah ya dok ya. Dan udah vaksin wajib juga nih gitu ya. Kalau untuk vaksin yang tadi rekomendasi itu bagaimana dokter? Jadi memang yang tadi sudah saya jelaskan ya, vaksin yang rekomendasi IDAI itu ya untuk mencegah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, dan itu khusus gitu loh. Jadi kalau anaknya belum diberikan vaksin yang tambahan itu, ya dia tidak punya kekebalan terhadap penyakit tersebut, sehingga kalau ada virus yang masuk, kita nggak bisa juga memastikan bahwa dia udah punya imun seperti itu. Mungkin kelihatannya sampai saat ini ya bersyukur, alhamdulillah masih sehat-sehat aja ya. Cuma kan kita nggak tahu virusnya, bisa saja dia masuk gitu kan. Bisa aja sih bisa gitu saja. ya. Iya, jadi sebaiknya memang kita lengkapi seperti itu. Jaga-jaga aja gitu ya Bu ya, gitu. Bukannya apa-apa ya, maksudnya kita nggak tahu ya kemungkinan-kemungkinan yang ada di kedepannya itu seperti apa gitu ya. Oke, kurang lebih begitu. Walaupun tidak ada riwayat alergi, tidak ada mungkin penyakit-penyakit bawaan gitu ya dok ya. Ini sebenarnya menarik juga sih dokter. Kalau seandainya bayi kita gitu ya, mungkin ada masalah lain gitu ya dok ya, yang memang kan kita nggak tahu ya namanya ada penyakit bawaan atau mungkin apa. Itu bagaimana dokter? Apakah jadi kan jauh lebih rentan nih gitu ya? Jadi seperti apa sih kalau untuk yang rekomendasi tadi? Jadi rata-rata tidak ada kontraindikasi penyakit-penyakit bawaan untuk memberikan imunisasi ya, kecuali alergi terhadap komponen vaksin tersebut gitu. Rata-rata bayi prematur atau bayi ada kelainan jantung bawaan misalnya, atau Down syndrome gitu, itu tetap harus diberikan vaksinasi seperti anak-anak yang pada umumnya betul. Kalau gitu. seperti itu ya. Jadi tidak usah bertanya-tanya lagi ya. Tidak, termasuk jadi tadi nggak juga perlu. yang apa dok? Ini kandungannya insya Allah halal atau enggak nih gitu ya dok ya. Menurut dokter sendiri tanggapannya seperti apa nih kalau ada orang tua yang bertanya seperti itu dok? Ya, jadi memang sudah ada fatwa MUI ya bahwa imunisasi itu sebenarnya boleh gitu, karena suatu ikhtiar manusia untuk mencegah penyakit yang membahayakan gitu. Kemudian bila itu memang suatu penyakit untuk mencegah kematian, cacat berat, itu hukumnya jadi wajib. Hukumnya jadi wajib gitu ya. Ini sekilas saja ya supaya kita jadi makin yakin, gak ragu-ragu lagi untuk memberikan tadi prioritas vaksin untuk anak-anak kita gitu ya dok ya. Kalaupun gitu ya dok ya, katakanlah kemarin belum sempat divaksin karena suatu hal lah ya, kemudian sudah terlanjur sakit penyakitnya khusus nih gitu ya dok ya. Kemudian kalau diberi vaksin kemudian ini nggak ada pengaruhnya nggak sih, atau justru nggak perlu nih karena tubuhnya udah mengenali tadi virus tersebut atau mungkin penyakit tersebut, jadi udah nggak perlu lagi dokter? Tetap perlu ya, tetap perlu, nggak masalah, jadi tetap aman kok, karena kan vaksin yang kita berikan itu vaksin bagian dari virus yang dilemahkan, jadi tidak masalah, tidak menjadi suatu kesakitan lagi gitu. Oke, jadi tetap justru diperlukan, atau mungkin ada pemeriksaan khusus juga, oh kira-kira ini dia sudah ada antibodinya atau enggak? Dengue biasanya seperti itu. Tapi kalau secara umum sih tetap secara perlu umum ya? sih tetap diberikan. Oke, karena tadi kan ini virus yang dilemahkan ya dok, atau dimatikan gitu ya dok ya? Oke, jadi insya Allah aman-aman aja gitu ya. Nah karena ini temanya juga pentingnya vaksin di masa pandemi nih dok ya. Jadi pertanyaan juga nih, vaksin untuk coronanya sendiri bagaimana nih dok gitu? Kan sampai sekarang kan emang
fokusnya kan ke orang dewasa, dewasa ya. Nah, anak-anak bagaimana? Kan walaupun sekarang juga sekolahnya juga dari rumah, tapi kan kedepannya seandainya ini nanti sekolahnya bisa tatap muka langsung lagi, beresikonya juga bagaimana? Sehingga persiapan yang perlu dilakukan juga apa untuk mencegah kemungkinan yang ada juga, dokter? Iya, jadi memang pada anak kita belum ya vaksin COVID-nya ya, karena memang penelitiannya pada populasi dewasa gitu. Kemudian untuk tatap muka ya sebaiknya diatur misalnya jaraknya, kemudian waktu sekolahnya, kalau bisa jangan di ruangan tertutup, harus agak terbuka ya, dan guru-gurunya juga sudah divaksinasi lengkap, seperti itu penting. Paling tidak kita mengurangi risiko tertular COVID gitu. Tapi kalau untuk yang ini karena masih penelitiannya untuk orang dewasa aja gitu ya. Betul. Paling untuk anak-anak tadi ya. Kita tunggu ya, insya Allah kita mudah-mudahan. Tunggu insya Allah ke depannya nanti ada berita baik lagi gitu. Amin. Ya dok ya. Nah jadi berarti memang fokusnya kalau di masa pandemi ini meningkatkan imun anak ini dengan cara tadi pemberian sekali lagi imun dasar atau yang tadi pelengkap tadi dan juga mungkin untuk apa ya, memperkuat juga dokter, artinya jangan sampai ketika sudah divaksin orang tua jadi lengah dalam artian anak saya sudah divaksin nih jadi yang lain kelupaan. Mungkin apa nih, bisa dari nutrisi atau mungkin karena faktor internal dan eksternal kan penting nih dok untuk dibahas lagi nih. Tadi kita sebutkan ya, jadi penyakit infeksi itu dari virusnya itu sendiri, daya tahan tubuh kita dan lingkungan. Kita harus menjaga di ketiganya gitu. Untuk faktor internal diri ya harus menutrisi, kemudian vaksinasi, seperti itu. Jangan lupa tumbuh kembangnya diperhatikan ya, stimulasi itu penting. Asal-asal dong dok. Oke dokter, kita istirahat dulu sejenak, nanti dilanjutkan di segmen terakhir, sekaligus nanti kesimpulan dari dokter Rita ya. Oke pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Dr. Rita Andriani SPA, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Hermina Bekasi, masih membahas mengenai pentingnya vaksin di masa pandemi. Dan Dr. Rita dilanjutkan di segmen terakhir begitu ya. Jadi sebetulnya begini, pada saat pemberian vaksin gitu ya dok ya, sebenarnya kalau di rumah sakit tuh apa saja sih yang juga sekalian gitu ya dok ya dipantau untuk tumbuh kembang anak, karena kan oke lah kita tahu vaksin itu penting supaya anak gak gampang sakit lah ya, terus jadinya kan tumbuh kembangnya juga bagus nih, optimal gitu ya. Bagaimana juga pemantauan yang lain, tentunya kan pasti dokter atau mungkin suster atau tim medis yang lain pasti ikut memantau juga dan mengedukasi juga lah ya, mungkin bisa sharing apa ke orang tua juga sambil memberikan tadi yang instruksi, oh ada kartu imunisasi nih yang perlu dibaca terus, dievaluasi, dipantau terus, kira-kira bagaimana dokter? Iya, jadi memang pada saat pemberian vaksinasi itu bayinya kan kontrol nih, kita sekalian melihat juga tumbuh kembangnya, seperti itu, nutrisinya, kenaikan berat badannya, tingginya, lingkar kepala, seperti itu semua berkaitan dengan tumbuh kembang ya. Jadi biasanya saya menanyakan anaknya udah bisa apa Bu gitu, sesuai tahapan usianya. Begitu. Jadi kalau memang ada keterlambatan di motorik atau kemudian di verbal, bahasa misalnya, kita bisa stimulasi lebih dini gitu. Jadi tadi jangan lupa juga ada asih asuh, betul. Asah itu ya menstimulasi, ya menstimulasi sekolah itu masuk di asah ya. Asuh itu pola kasih sayang, kemudian apa tadi? Asuh ya itu tadi nutrisi, vaksinasi itu. Intinya itu kan semua hak anak ya. Hak anak selalu dipenuhi gitu, prioritas kesehatan anak selalu dilengkapi gitu ya dok, selalu diutamakan sekali lagi ya dok ya. Terlepas dari apapun kan ini bagian dari apa ya, investasi gitu ya. Membuat masa depan anak jadi jauh lebih sehat, lebih supaya anaknya juga jadi jauh lebih produktif, berkarya, bisa bersaing. Intinya apa ya? Menciptakan SDM yang berkualitas ya. Generasi yang ini ya
optimal ya, sesuai Iya. dengan potensinya. Sesuai dengan potensinya. Betul. Gitu ya. Jadi memang ini pentingnya vaksin untuk mendukung tumbuh kembang anak tuh benar-benar harus diperhatikan oleh orang tua gitu ya, Dok ya. Betul banget. Terus juga tadi ada nutrisi, ASI eksklusif, terus apa lagi ya? Oh ya, MPASI tadi ya, Dok ya. Jangan lupa juga. ASI eksklusif, MPASI, kemudian makanan keluarga di atas 1 tahun itu juga penting. Saat kita memberikan vaksinasi, kita memberikan edukasi juga mengenai itu. Oke. Gitu. Dan mungkin juga intinya lagi pandemi seperti ini, kita juga jangan terfokus juga terhadap tadi ya virus corona aja ya, Dok ya. Iya. Tapi ada kemungkinan maaf penyakit-penyakit lain yang juga tadi baik itu menular atau enggak, Betul. yang mengancam putra-putri kita juga ya, Dok ya. Iya, sekarang lagi banyak DBD ya, hati-hati. Kita concern corona betul, tapi harus yang lain juga perlu diperhatikan ya. Jangan sampai menimbulkan kesakitan atau kematian akibat penyakit lain, misalnya DBD nih yang lagi atau kejadian luar biasa lain gitu ya, Dok ya. Terus juga tadi faktor lingkungan nih, Dok ya. Pentingnya kalau tadi internal tadi udah banyak bahas faktor lingkungan nih ya, eksternalnya gitu kan. Peran orang dewasa di sekitar anak nih, atau mungkin bisa jadi caregivernya, orang tua, kakek, nenek, kakak, ya barangkali yang bisa apa ya, Dok ya, turut berperan. Ini mungkin seperti apa dalam menciptakan kekebalan tubuh anak yang juga optimal gitu, Dokter, atau mungkin apa nih yang perlu diperhatikan? Ya, terutama sanitasi ya, kebersihan rumah, kemudian hygiene gitu ya. Kemudian misalnya orang tuanya merokok ya, itu juga kan bahaya tuh untuk bayi-bayi, punya bayi tapi sering merokok gitu ya, itu kan akan menimbulkan kesakitan. Awalnya bayinya sehat-sehat aja, jadinya dia sering batuk seperti itu Jadi termasuk ke-trigger faktor lingkungan ya, yang kita tuh sebenarnya yang bertanggung jawab gitu. Jadi orang tua ya, dan lingkungan, iya. Jadi tugas orang dewasa di sekitarnya itu adalah melindungi juga ya, menjaga gitu ya, saling melindungi. Karena tadi rata-rata penyakit tuh dari orang dewasa menularkannya ke anak-anak gitu ya, Dok ya. Oke. Jadi Dokter, karena waktunya juga terbatas, kesimpulan yang bisa Dokter sampaikan singkat saja mengenai tema hari ini untuk para orang tua yang sedang mengikuti program ini tentunya ya. Silakan, Dokter. Ya. Jadi ayah bunda, seperti yang tadi sudah kita bahas ya, vaksinasi ini memang suatu hal yang sangat penting dan wajib kita berikan pada anak kita gitu, sebagai generasi penerus kita. Lakukan pemberian imunisasi sesuai dengan jadwal. Kalaupun sempat tertunda, itu kita bisa berikan vaksinasi catch up seperti itu. Jadi jangan sampai tidak divaksinasi, karena itu merupakan tanggung jawab kita dan hak anak, seperti itu. Baik, penutupnya bagus sekali ya, Dok ya. Terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk Dokter Rita ya. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.